bertemu lagi dengan saya Sri Desi Ajiatinisi, pendamping PKH Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Dalam video kali ini, saya akan mensimulasikan modul 8 tentang pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sesi ke-13, pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, apa Bapak Ibu masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Contohnya, kita sudah belajar tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana tentang jamban yang bersih dan sehat. Bapak Ibu, bagaimana dengan tabel janji diri yang sudah dibuat di modul sebelumnya? Apakah di bawah hari ini? Apakah sudah dilaksanakan? Terima kasih buat yang sudah melaksanakannya, dan yang belum melaksanakan, kira-kira apa kendalanya? Apapun kendala Ibu dan Bapak, semoga kedepannya tetap semangat ya untuk melaksanakan apa yang ada di tabel janji diri tersebut. Ingat ya Bu, Bapak dan Ibu harus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi, tabel janji diri bertujuan agar Ibu Bapak komitmen melakukan pola hidup sehat untuk pencegahan dan penanganan stunting. Untuk materi hari ini kita akan berdiskusi tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan tempat duduk aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Diskusikan apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Nanti hasil diskusi Bapak dan Ibu ditulis di kertas ini. Sudah diskusinya Bu? Oke, sekarang masing-masing kelompok coba untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan dari kelompok 1. Oke, kelompok 2. Ya, oke, kelompok 3. Hasil diskusi kelompok hasilnya sudah bagus, dan terima kasih kepada masing-masing kelompok atas hasil diskusinya. Sekarang kita beri aplaus dulu. Selain contoh-contoh yang di atas, adakah contoh yang lain mengenai kemampuan diri dan keluarga? Silahkan, ada pendapat yang lain? Oh, ya Ibu Ima. Bagus. Kemampuan memasak makanan yang bergizi sesuai dengan menu gizi seimbang, itu juga termasuk contohnya. Nah, Ibu Bapak bagaimana? Apakah sudah paham tentang kemampuan keluarga yang dapat kita manfaatkan untuk pencegahan stunting? Baiklah, sekarang kita lihat ke tabel ya. Di sini ada identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Kita jawab sama-sama ya Ibu. Yang pertama, apakah Ibu sehat selama kehamilan? Ya, kita tulis ya. Terus, apakah ayah memberikan dukungan selama Ibu hamil? Ya. Sebelum kita mengakhiri topik ini, jadi menurut Bapak dan Ibu yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan apa saja? Oke. Ya, kemampuan memberikan ASI eksklusif. Ya, terus mampu membawa anak ke layanan kesehatan untuk memantau perkembangan anak. Mampu menghindari paparan asap rokok. Mampu memberikan pengasuhan yang baik pada anak. Jadi kesimpulannya, individu dan keluarga memiliki potensi ataupun kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting.
Baiklah, untuk topik selanjutnya kita akan membahas tentang pemetaan sumber daya lingkungan sekitar. Kita akan mendiskusikan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya tetap kelompok yang tadi ya Bu ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jenis sumber daya lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Untuk kelompok 1 saya kasih nama kelompok lingkungan alam, yang kedua saya kasih nama kelompok lingkungan sosial, dan yang ketiga saya kasih nama kelompok sumber daya manusia. Nanti hasil diskusinya Ibu masukkan ke tabel ya. Berikut hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah dimasukkan ke dalam tabel ya. Kita bahas satu-satu. Identifikasi jenis dan manfaat sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Untuk kelompok 1, kelompok lingkungan alam. Jadi sumber daya lingkungannya itu sumber daya alam. Pemanfaatannya untuk menanam sayuran di sekitar rumah, membuat kolam ikan ataupun lele, dan membuat kandang ayam. Tapi tetap harus diperhatikan ya Bu ya, kebersihannya. Terus untuk kelompok 2, kelompok lingkungan sosial, sumber daya sosial yang pemanfaatannya mengikuti P2K2 seperti yang sedang kita laksanakan ya Bu ya. Jadi kesimpulannya bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi ibu-ibu, bapak jangan sampai lupa ya, semua informasi yang didapat ini disampaikan kepada keluarga ataupun tetangga terdekat. Jadi ibu dan bapak, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan di rumah terkait pemetaan kemampuan diri keluarga dan lingkungan sekitar untuk mencegah dan menangani anak stunting? Kira-kira apa Bu? Oh, Ibu Dian, memberikan ASI eksklusif. Oh ya, karena Bu Dian baru melahirkan dan mempunyai anak balita, jadi dia berencana untuk memberikan anaknya ASI eksklusif, dan itu baik ya Bu buat anak usia 0 sampai 6 bulan. Jadi tolong nanti isi rencana tindak lanjutnya, kira-kira hal apa aja yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar yang akan dilaksanakan sesegera mungkin ya Bu ya. Ya, nanti tabel janji dirinya dikumpulkan, rencana tindak lanjutnya silakan dibawa pulang. Ingat ya Bu, manfaatkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan stunting. Bapak Ibu, apabila ada yang belum paham tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga, tentang pemetaan sumber daya lingkungan sekitar ataupun potensi diri, silahkan tanyakan kepada saya sebagai pendamping PKH, bisa juga kepada bidan desa, bisa juga ke TKSK ataupun ke kader Posyandu. Baiklah, karena materi sudah selesai, jadi materi hari ini yang sudah disampaikan yaitu 1. Tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Potensi diri adalah merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Sedangkan potensi keluarga adalah kemampuan keluarga yang belum tergali ataupun belum terlihat atau belum disadari tapi sudah dimiliki keluarga. Contohnya kemampuan memasak, kemampuan memberikan ASI eksklusif. Dan kedua, tentang pemetaan kemampuan sumber daya lingkungan sekitar. Jadi potensi lingkungan adalah kemampuan, kekuatan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Alhamdulillah, untuk materi modul ke-8 pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting, sesi ke-13 pemetaan kemampuan diri keluarga dan lingkungan sekitar sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya, semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.